Hai guys, hari ini aku mau bahas carrier oil. Jadi aku mau bahas apa itu carrier oil, terus carrier oil apa, berfungsi sebagai apa, dan carrier oil itu dicampur dengan essential oil, bagaimana caranya. Welcome back to Nature, saya Ria. Hari ini aku mau discuss minyak pembawa atau carrier oil. Nah, tahukah kalian apa itu carrier oil? Nah, carrier oil itu adalah minyak pembawa yang terbuat dari tanaman. Nah, contoh carrier oil ini adalah minyak kelapa, argan oil, jojoba oil, rosehip oil itu adalah contoh-contoh minyak pembawa. Nah, kalau kita mau menggunakan minyak pembawa atau carrier oil, itu sangat penting kita menggunakan minyak yang berkualitas bagus. Jadi, kalau kita mau menggunakan minyak-minyak ini atau minyak carrier oil untuk kesehatan kita, baiknya kita pilih yang berkualitas. Juga pada saat kita membeli carrier oil, kita harus memastikan apakah carrier oil itu bermutu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah merek yang kita beli itu bermutu atau tidak? Ada beberapa trik yang kita bisa gunakan. Nah, pertama adalah apakah brand yang menjual minyak pembawa itu punya reputasi yang bagus? Kalau ya, kita bisa percaya. Hal kedua itu adalah kita harus sebagai konsumen harus menjadi smart consumer. Jadi, aku selalu sarankan untuk membaca belakang label dan memastikan apa yang di dalam produk itu tertara di label. Jadi, aku pernah sih mau beli argan oil dari farmasi. Terus aku lihat ini, oh, argan oil. Tapi setelah aku baca belakangnya itu, argan oil itu adalah ingredients yang terakhir dalam formulasi itu. Jadi, aku tahu itu walaupun dia brand yang dijual di farmasi dan dia bilang argan oil, tapi ternyata itu banyak hal yang campur di argan oil itu. Jadi aku nggak membeli pure argan oil. Jadi penting kita membaca belakang label. Cek kadaluarsa. Jadi pada saat kita membeli minyak pembawa, cek kadaluarsanya, dan kita juga perlu tahu setelah dibuka berapa lama dia akan oksidasi seperti itu, supaya pada saat kita menggunakan kita bisa memastikan kita menggunakan produk yang berkualitas bagus untuk kita dan kesehatan kita. Jadi hal yang terakhir, kita juga perlu tahu minyak itu berasal dari mana. Soalnya walaupun misalnya minyak olive oil kan, atau kita bilang minyak kelapa atau VCO, itu ada banyak standarnya. Jadi ada yang cold press, ada yang virgin, ada juga yang sudah pernah dipanaskan. Jadi penting kita mengetahui minyak yang kita gunakan itu minyak berstandar apa. Kalau aku bilang sih kayak virgin oil atau minyak cold press, itu adalah standar mutu yang bagus. Cold press itu sangat bagus karena dia masih mengandung semua kadar antioksidan, vitamin, dan mineral. Karena dengan cara pembuatan cold press tidak menggunakan panas berlebihan. Jadi kalau membeli minyak, aku sarankan untuk mencari yang cold press atau yang virgin. Nah, carrier oil itu bisa digunakan untuk apa? Carrier oil ini banyak sekali mempunyai benefit. Salah satunya bisa dipakai untuk moisturizer, digunakan sebagai serum, digunakan sebagai minyak rambut. Ada juga carrier oil yang bisa dimakan, seperti misalnya minyak kelapa, sunflower oil. Itu sebenarnya bisa dikonsumsi, dan itu juga membantu untuk menjaga pola kesehatan tubuh. Oke, hari ini aku memberikan sedikit insight carrier oil apa dan fungsinya apa dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan essential oil. Nah, kenapa penting kita menggunakan carrier oil dengan essential oil? Nah, kalau kalian tahu itu essential oil itu adalah bahan konsentrasi dari tanaman yang sangat tinggi. Jadi kadang-kadang kalau kita punya kulit sensitif, kalau kita pakai essential oil langsung di kulit itu kadang-kadang akan timbul reaksi. Jadi aku selalu sarankan penting untuk kita mix dengan carrier oil. Nah, carrier oil favoritku untuk blending itulah jojoba oil. Nah, kenapa aku pilih jojoba oil? Itu karena minyak itu nggak terlalu merasa oily. Hal yang kedua itu dia nggak terlalu banyak mengandung bau. Jadi untuk saya sih favorit menggunakan untuk blending itu adalah jojoba oil. Kecuali aku mau blending misalnya untuk membuat serum wajah, aku lebih prefer menggunakan rosehip atau argan oil. Nah, kenapa aku prefer minyak itu? Karena untuk benefit kulitku, karena semacam kulitku itu adalah kombinasi, dan juga aku khawatir tentang aging. Jadi argan oil sama rosehip oil ini sangat bagus digunakan untuk itu. Untuk kayak minyak pijat, aku lebih prefer atau body oil menggunakan VCO.
Oke, so sekarang aku mau memberikan penjelasan minyak carrier itu baiknya untuk apa. Jadi misalnya argan oil ini dia bagus untuk kulit kering, kulit kombinasi sensitif sama aging skin. Kalau kita punya kondisi kulit seperti eczema, psoriasis, jerawat, stretch marks, atau fine lines, itu saya sarankan gunakan argan oil, dia sangat bagus. Nah, untuk rosehip ini, kalau kita punya kulit kering, kulit oily, combination atau aging skin, itu sangat bagus menggunakan rosehip oil. Kalau kita punya kondisi kulit seperti hyperpigmentation, rosea, atau kita punya bercak-bercak atau scars, stretch marks, atau kita juga punya luka bakar, atau kulit yang rusak atau fine lines, aku sarankan pakai rosehip. Nah, untuk jojoba oil ini dia bagus buat dry skin, oily skin, combination skin, sensitive skin, aging skin. Nah, kalau kita punya penyakit kulit seperti eczema, psoriasis, acne, rosea, dia sangat bagus. Dan terakhir kita punya coconut oil, ini coconut oil lokal. Kalau kita punya kulit kering, coconut oil ini sangat bagus. Dia juga bagus untuk menyembuhkan eczema, psoriasis, atau luka-luka bakar. Nah, bagaimana cara kita mencampurkan ini dengan essential oil? Aku sih bilang secara umum campur 5 atau 2% essential oil dengan minyak pembawa. Itu adalah ya kira-kira lah, kalau misalnya kulit kita nggak terlalu sensitif kita bisa tambahin lagi. Kalau misalnya kulit kita sensitif banget atau mau aplikasi ke anak-anak, aku bilang sih 0,5% dicampur dengan carrier oil. Nah, jadi sangat penting kita menggunakan carrier oil yang bermutu, essential oil bermutu, dan kita menggunakan campuran sekitar 5 atau 2% kira-kira ya, kalau kita punya kulit sensitif. Nah, saya harap informasi ini membantu. Kalau kalian punya pertanyaan bisa komen di bawah. Dan jangan lupa follow kita di sosial media. Terima kasih, and see you guys again next time.